Kalau seseorang atau bahkan diri kita sendiri pernah atau ada trauma atau luka batin yang belum disembuhkan, bagaimana kita bisa mengenalinya? Dan bagaimana kita merespon terhadap peristiwa-peristiwa tersebut? Di video ini kita akan banyak membahas tentang ciri-ciri atau karakteristik orang yang memiliki trauma di bidang-bidang tertentu di dalam hidupnya. So, watch the video sampai selesai ya teman-teman. Halo teman-teman, welcome back to Teta Omega TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang law of attraction, tentang mind reprogramming, dan tentang mental health atau kesehatan mental. Tentunya itu berarti kita juga membahas tentang trauma dan tentang healing. Nah, so untuk teman-teman yang baru pertama kali, consider to subscribe ya teman-teman. Thank you. Nah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu trauma atau luka batin dan bagaimana trauma atau luka batin itu bisa terbentuk. Ya, jadi kita di sini sebelum kita benar-benar mengenali tentang trauma atau luka batin yang terjadi pada diri kita atau orang-orang di sekeliling kita, kita tentu perlu tahu dulu dong ya. Jadi kamu bisa nonton videonya di sini. Nah, di video ini kita khusus ngebahas tentang simptom. Simptom itu artinya ciri-ciri ya. Biasanya nih ciri-cirinya seperti apa sih kalau orang itu memang mengalami trauma di bidang-bidang tertentu. Trauma itu sifatnya subjektif ya teman-teman. Jadi seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Subjektif artinya bisa jadi peristiwa yang sama menyebabkan trauma terhadap seseorang, tetapi tidak menyebabkan trauma terhadap orang lainnya yang mungkin sama-sama berada di tempat yang sama persis. Tetapi untuk mengenalinya, kita bisa loh, ada simptom atau ciri-cirinya gitu loh. Nah, ciri-ciri ini bisa terbagi dari ciri-ciri yang negatifnya dan ciri-ciri yang positif. Kok bisa sih trauma itu menghasilkan ciri-ciri positif? Nah, memang bisa seperti itu, teman-teman. Saya bahas dari sisi yang ciri-ciri positif dulu ya. Pernah nggak? Dan ini saya pernah ngalamin sendiri gitu ya. Jadi sebelumnya tuh saya nggak sadar. Tetapi ketika saya semakin banyak belajar tentang mind reprogramming, tentang pikiran itu seperti apa, dan tentang apa yang bisa keluar di dalam hidup kita, saya semakin mengenali apa yang terjadi di dalam diri saya dan di dalam hidup saya. Dan it's very empowering ya, memberikan kekuatan pada kita untuk kita tahu di bagian mana yang kita mesti sembuhin. Ciri-ciri yang positifnya itu bisa keluar, salah satu itu adalah people pleasing, atau dia ini istilah kata nih suka apa ya, yes man gitu, yes man, yes girl. Istilah kata dia takut kalau orang itu tidak menyukai dia. Jadi orang yang terlalu baik bahkan ya, dan sampai nggak ada boundary, sampai nggak ada batasan, itu mungkin kemungkinan besar, dan saya juga udah menemukan banyak di beberapa klien-klien saya, dia memiliki trauma. Traumanya itu dalam bentuk mungkin pernah ditinggalkan di masa kecil ya, dan sehingga dia tumbuh menjadi seseorang yang berpikir bahwa kalau saya tidak bisa menyenangkan orang lain, bahkan sampai mengorbankan kepentingan atau kebahagiaan diri saya sendiri, maka saya akan ditinggalkan. Nah, jadi ini trauma yang keluarnya itu nggak disadari. Banyak orang yang nggak sadari yang satu ini, about people pleasing ya. Jadi berusaha menyenangkan semua orang setiap saat, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Nah, yang benar dan yang sehat itu yang seperti apa sih? Tentunya kita boleh dong bagian orang lain, tetapi tidak sampai mengorbankan kebahagiaan kita sendiri dan kepentingan kita sendiri. Karena di dalam jangka panjang itu malah akan menyebabkan masalah-masalah lain, juga kesehatan mental kamu yang dikorbankan, dan tentunya bisa menyebabkan trauma-trauma lainnya gitu ya. Apalagi sih trauma respons yang bisa keluarnya dalam bentuk positif. Misalnya orang yang juga sulit untuk mengambil keputusan. Jadi dia selalu membiarkan orang lain ngambil keputusan. Misalnya nih, ditanya, kamu makan apa? Terserah deh. Kalau sesekali kamu bilang terserah nggak apa-apa. Tetapi kalau orang ini kok selalu setiap saat, kamu mau pergi kemana? Terserah deh. Kamu mau makan apa? Terserah deh. Nah, hati-hati. Mungkin orang ini, atau kalau ini adalah diri kamu sendiri, ini adalah kamu trauma. Kenapa? Kamu trauma takut ditolak ketika kamu mengatakan apa yang ada di dalam pikiran kamu. Ya, mungkin kamu sebenarnya kepengen makan sate,
ya. Tetapi kamu nggak berani ngomong. Kenapa? Karena kamu takut yang lain maunya makan pizza gitu ya. Maunya makan pizza, kamu takut ditolak, dibilang anak kampungan kek, atau misalnya kamu memang berada di dalam satu hubungan yang super controlling, istilah kata toxic. Keluarnya jadinya setiap kamu berpendapat tidak pernah didengarkan. Ya, mau ngapain juga udah nggak pernah didengerin. Akhirnya secara halusnya keluarnya adalah ya udahlah, gue nggak usah bikin keputusan karena percuma. Gue memutuskan apapun pasti tidak akan disetujui. Apalagi sih ciri-ciri trauma yang keluarnya itu kelihatannya positif ya, misalnya nih terlalu sopan dan ya itu agreeable, apa ya, segalanya disetujui. Istilah kata dia nggak punya pendapatnya sendiri, dan sebenarnya bukan nggak punya pendapat sendiri, tidak berani mengungkapkan pendapatnya sendiri. Dia terlalu sopan, jadi kalau dikit-dikit mungkin bukan salah dia, tapi dia udah bilang, aduh sorry, kakak kamu sakit nggak, aduh sorry, aku bikin kamu marah ya, aku bikin kamu sedih ya, over gitu loh. Ya kalau yang wajar ya nggak apa-apa gitu ya, tetapi kalau dia selalu melakukannya dan sampai annoying, sampai ngeganggu, mungkin dia memang ada trauma yang sebenarnya nggak disadari. Secara cepatnya ya, yang mirip-mirip, takut untuk mengatakan tidak. Nah, apakah kamu takut mengatakan tidak? Terus lalu terlalu peduli terhadap perasaan orang lain, tetapi tidak bisa merasakan perasaan kamu sendiri. Ya, jadi kamu sangat simpati, tetapi terhadap orang lain, sampai mengorbankan perasaan kamu sendiri. Dan misalnya nih, juga selalu setuju dengan perspektif orang lain, keyakinan orang lain, atau value-value atau nilai-nilai orang lain. Tetapi kamu tidak punya pendirian, istilah kata kurang punya pendirian. Kenapa? Itu salah satu traumanya adalah kita takut ketika pendirian kita itu, satu, dibully orang, dua, tidak disetujui orang, atau tiga, takut salah ya. Jadi kalau yang kita yang terlalu takut salah, apalagi kita yang sudah dewasa, kemungkinan besar itu ada trauma yang belum pernah disentuh, belum pernah diakui, dan belum pernah disembuhkan di dalam diri kita. Nah, jadi itu semua yang keluarnya kelihatannya positif gitu ya teman-teman. Yalah, orang yang kelihatannya selalu setuju kan positif gitu ya. But itu ternyata trauma. Nah, sekarang apa sih respons atau ciri-ciri simptom trauma yang keluarnya itu negatif ya? Sebenarnya kalau yang negatif lebih gampang dilihat. Misalnya depresi, udah pastilah ya, depresi, mengucilkan diri. Nah, misalnya bila seseorang biasanya sangat ceria, tetapi tiba-tiba mengucilkan diri, dan ini jarang terjadi. Nah, coba diperhatikan dan ditanyakan, apa yang terjadi akhir-akhir ini, gitu ya. Bisa juga trauma itu keluarnya itu konsentrasi yang menurun, terus lalu insomnia. Secara cepat ya, aku bacaan aja secara cepat. Juga bisa merasa putus asa atau merasa tidak punya harapan. Jadi banyak sekali korban trauma survivor ya kita bilang, yang berhasil lolos dari peristiwa tersebut, tetapi masih mengalami trauma. Dia itu merasa hopeless, merasa nggak bisa melihat masa depan yang lebih baik. Kenapa? Karena mungkin dia selalu berada di dalam satu kondisi yang menyebabkan dia merasa tidak bisa keluar dari situ, merasa terpenjara. Ya, lalu kehilangan kepercayaan kepada orang lain, sulit percaya orang lain. Nah, trauma ini juga bisa dan sering banget keluar di dalam chronic pain atau kesakitan fisik, secara fisik ya. Ada orang yang juga ya, saya teman-teman saya yang sesama terapis juga kita bukan satu atau dua kali melihat orang atau maksudnya melihat pasien kita yang kanker misalnya, itu ternyata disebabkan oleh trauma dari satu luka batin ya. Di sini luka batin kita sebutnya, luka batin yang belum pernah diselesaikan secara baik-baik. Itu benar-benar bisa muncul di dalam penyakit fisik sampai kanker. Ada beberapa kasus di mana ketika maksudnya secara mental ini disembuhkan, jadi dia bisa melepaskan, bisa memaafkan kemarahan dan trauma itu ya, kadang-kadang tentu dengan heboh gitu ya, itu penyakitnya benar-benar hilang ya. Jadi that's the miracle of our body ya. Pikiran dan emosi, pikiran kita dan tubuh kita itu adalah satu kesatuan yang bisa saling mempengaruhi. Respons trauma atau ciri-ciri trauma juga bisa muncul dalam bentuk
ya, malu atau apa ya, merasa tidak berharga, merasa malu tanpa sebab. Sebenarnya ada sebabnya, udah pasti trauma itu adalah sebabnya, tetapi secara general dia itu merasa nggak berharga, merasa malu, merasa sulit melakukan sesuatu, jadi sulit menjadi the best potential dari dirinya. Ada juga trauma yang tentu aja teman-teman pasti bisa relate ya, munculnya dalam bentuk mimpi buruk ya, atau orang-orang tertentu yang kalau misalnya mengalami traumanya sangat impactful ya dalam hidupnya, dampaknya tuh sangat besar. Jadi dalam usaha dia memprotek dirinya atau melindungi dirinya, itu otaknya menghilangkan memorinya. Jadi itu namanya selected memory, dia itu selected amnesia terhadap satu peristiwa ini yang menyebabkan trauma di dalam hidupnya. Oke, jadi eating disorders atau kelainan di dalam makan, misalnya anoreksia. Kalian tahu anoreksia, jadi mungkin dia trauma, misalnya diancam akan diputuskan atau akan diceraikan ya, kalau dia gemuk. Jadi dalam usaha untuk menguruskan, dia mengalami anoreksia ini atau eating disorder ini juga merupakan ciri-ciri atau bentuk ini ada trauma di dalam hidupnya. Sebenarnya masih banyak lagi ciri-ciri yang kita bisa lihat, tetapi setidaknya dari semua ini semoga bisa memperlengkapi teman-teman untuk bisa mengenali apakah ada trauma atau luka batin yang belum diselesaikan di dalam diri kita atau di dalam diri orang-orang di dekat kita yang kita bisa perhatikan. Kalau memang menemukan, teman-teman cepat cari bantuan secepatnya ya, supaya teman-teman bisa memiliki hidup yang jauh lebih baik. Karena ketika sumbernya diperbaiki, diangkat, maka simptomnya ini dengan sendirinya akan hilang. Bila teman-teman nggak tahu harus hubungin kemana dan siapa, teman-teman bisa hubungin Theta Omega di sini ya, bisa dengan saya sendiri, atau saya juga kita punya komunitas dan saya terhubung dengan komunitas yang juga isinya ya para terapis, konsultan yang capable di bidangnya masing-masing. Sekarang waktunya untuk subscribe ya teman-teman buat kalian yang belum, dan tekan tombol bel notifikasi supaya nggak ketinggalan update-update video kita. Kalau ada teman-teman yang mau request materi seputar yang memang ada di pembahasan channel kita, monggo welcome komen di kolom komen di bawah ini. Dan kalian bisa ngintip-ngintip video-video kita yang lainnya, and follow sosial media kita di sini sehingga kamu update untuk acara-acara webinar, workshop dan macam-macam ya. Jadi di sini, atau kamu bisa nanya langsung ke WA kita di sini. Dan saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.